Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya, sehat walafiat, diberikan selalu perlindungan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini saya akan berusaha untuk berbagi pengalaman saya dan pengetahuan bagaimana pijat refleksi mengatasi penyakit diare atau buang-buang air besar ya. Nah, penyakit ini gejalanya biasanya nih diakibatkan antara masuk angin, bisa dikarenakan masuk angin, bisa juga dikarenakan salah makan atau salah minum ya, meminum sesuatu yang membuat akhirnya tuh jadi diare. Nah, dikarenakan ada kandungan racun yang ada di dalam tubuh hingga menjadi tubuh kita tuh menjadi diare. Oke, sebelum memulai pijat refleksinya, kita biasakan seperti di video saya sebelumnya, kita selalu melakukan yang namanya stretching ya teman-teman ya, untuk melemaskan kaki-kaki ya, otot-otot kaki, karena terkadang kita menemukan kaki ini ada penebalan-penebalan ya, maka kita sering nyebutnya kapalan. Nah, baik yang di mana, baik yang di telapak maupun di punggung kaki. Oke. Setelah dilakukan ini selama 2 menitan kurang lebih, maka kita kasih balurkan hand body lotion atau minyak olive oil atau minyak kelapa atau minyak urut ya teman-teman, agar agar ini tidak menjadi lecet dan menjadi lembab, dan juga atasnya juga menjadi lembab pada saat dipijat, nanti pun juga tidak mengalami kelecetan ya. Oke. Nah, untuk mengatasi diare, pijat refleksi untuk diare ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pemijatan di 3 titik pertama seperti di video-video saya sebelumnya: ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing ya. Untuk menentukannya, mari kita langsung aja kita tentukan di sini nih ya. Di sini ada ada tulang yang nonjol lah, begitu kita gini. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita langsung begini. Nah, ini ya, ini sejajar dengan ini teman-teman, antara telunjuk dengan jari tengah ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini adalah titik ginjal teman-teman. Oke ya. Nah, ini titik ginjal, kita pencet seperti ini teman-teman, 5-10 menit kurang lebih teman-teman ya, agar nantinya pengeluaran kotoran itu bisa secara maksimal ya. Nah, oke, ini bisa seperti ini, bisa juga dengan bantuan alat tongkat ini ya, bila mana jari kita belum kuat. Nah, tekanannya itu 1-2 kilo. 1-2 kilo itu kita tentukan timbangan ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah ginjal dan saluran kencing dan juga kandung kencing, ini lakukan sama 5-10 menit, 1-2 kilo. Kemudian gunakan selalu pada saat pemijatan menggunakan hand body lotion teman-teman ya, supaya ini tidak lecet teman-teman, titik ini. Nah, kemudian titik yang berikutnya itu adalah ini teman-teman, kelenjar bawah otak. Nah, karena kelenjar bawah otak ini adalah dia yang mengatur sistem metabolisme. Nah, otomatis karena diare ini berkaitan dengan metabolisme tubuh kita, yang berkaitan dengan lambung, usus, jadi maka ini kita harus pencet ya, harus kita pijat juga kelenjar bawah otak ini, karena dia mengatur sistem metabolisme yang ada di tubuh ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini pijatnya ini cukup 1 kilo aja tekanannya teman-teman, 5-10 menit ya. Nah, tekanannya 1 kilo aja, karena kalau terlalu keras dikhawatirkan ini daerah refleksinya, titik refleksinya yang ada di daerah kepala ini akan rusak ya, atau cedera, dan itu nanti akan tidak berfungsi dengan semestinya. Oke. Nah, setelah ini maka kita langsung ke sistem metabolisme teman-teman. Sistem metabolismenya itu yaitu adalah lambung. Nah, biasanya nih
kadar lambung ini juga berpengaruh ya, asam lambungnya ya. Nah ini asam lambung di sini nih, di bawah sini nih teman-teman. Nah ini kalau kita begini nih, nah dia ada di sini teman-teman, di bawah tulangan ya, cekungan yang ada di sini. Setelah ini usus 12 jari teman-teman. Nah usus 12 jari itu letaknya kurang lebih sama dengan pankreas juga. Jadi dia posisinya tuh begini ya teman-teman ya. Nah ini kita bisa pencet di sini ya, dia sejajar dengan ginjal teman-teman ya, terutama di pankreas ya. Pankreas itu sejajar dengan ginjal. Nah ininya usus 12 jarinya itu yang ada di belakangnya itu biasanya lebih tinggi ya. Nah ini lakukan pemijatan 5-10 menit, pastikan benar-benar dipijat karena fungsinya usus 12 jari ini membuang angin ya yang ada di lambung, dan juga dia membuang menetralisir asam lambung yang ada di lambung, fungsinya usus 12 jari. Nah kemudian fungsinya pankreas itu untuk di bagian pencernaan. Nah itu teman-teman, ini biasanya karena di dua, ini biasanya saya langsung aja kayak gini ya. Nah kemudian setelah teman-teman lakukan hal ini, maka teman-teman lakukan juga pemijatan di daerah empedu teman-teman ya. Itu adanya di sebelah kanan teman-teman. Nah itu adanya di sebelah kanan. Nah ini kita tentukan dulu ginjalnya teman-teman ya. Nah ini ginjalnya di sini teman-teman nih posisinya ya, saya langsung aja ya. Nah ini langsung aja saya. Nah ini posisinya di sini teman-teman. Nah ini kurang lebih begini teman-teman ya, posisinya yang bulatannya kecil ya teman-teman. Nah yang besar ini adalah liver ya. Jadi teman-teman, karena ini adanya di antara liver ya, itu empedu itu, maka kita pencet aja langsung liver dan empedunya sekalian. Oke. Nah kita balik lagi ke kaki kanan, ke kaki kiri. Tadi ada yang masih kurang, yaitu limpa teman-teman ya. Di sini dia. Nah limpa adanya di sini ya, hampir sejajar, agak keturun sedikit di bawah ginjal. Oke. Nah untuk limpa, sistem daya tahan tubuh. Jadi bila mana tubuh kita itu ada infeksi atau ada bakteri, nah ini limpa yang akan mengeluarkan zat-zat ibaratnya untuk melawan bakteri dan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita juga. Harus 1-2 kilo tekanannya di limpa ini ya. Ini karena supaya dia mengeluarkan zat antibodi kitanya untuk kita ya, untuk melawan virus, untuk melawan racun ya. Oke, setelah di bagian limpa, maka kita langsung beralih ke bagian yang namanya kelenjar getah bening ya teman-teman ya. Kelenjar getah bening bagian bagian perut nanti ada di sini. Cuman saya biasanya kalau sistem kelenjar getah bening itu langsung lengkap ya, semuanya yang di dada, yang bagian atas samping maupun di perut. Jadi yang pertama nih kita di bagian atas, antara ini ya, tulang jempol dengan tulang telunjuk ini nih membentuk satu segitiga di sini ya. Nah, kalau kita boleh gambarkan begini kurang lebih teman-teman. Nah ini, di sini nih tenggorokan ya, tenggorokan dan saluran pernapasan. Nah ini adalah kelenjar getah bening bagian dada ya. Nah ini dia fungsinya sama seperti limpa tadi itu kurang lebih. Dia akan mengeluarkan zat-zat yang diperlukan untuk melawan melawan racun, melawan hal-hal yang tidak diinginkan, penyakit, infeksi, bakteri dan segalanya teman-teman ya. Nah ini bagian dada. Langsung ke kelenjar getah bening bagian dada. Ya, bagian perut ya. Nah, urut dari sini nih tulang nih. Nah, ini ketemunya ini mata kaki ya, mata kaki bagian depan. Nah, ini posisinya dia ada di depannya mata kaki ya.
Nah, kurang lebih di sini teman-teman. Nah, ini kita pencet ya teman-teman ya, dari bawah ke atas ya teman-teman, selalu ya. Gunakan hand body lotion sebanyak mungkin, sering-sering, karena ini nanti dia lecet teman-teman ya. Pijatan dari bawah ke atas 1-2 kilo 5-10 menit teman-teman, itu selalu. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke titik yang satu lagi yang namanya kelenjar getah bening bagian atas dan bagian samping ya. Di depannya persis ini antara tulang mata kaki dengan ada di sini tulang. Nah, itu posisinya di sini dia. Nah, jadi di sini 5-10 menit 1-2 kilo, gunakan hand body selalu teman-teman, jangan lupa. Ini juga ya. Oke. Nah, setelah kita lakukan pemijatan di sebelah kaki kiri, maka kita lakukan juga pemijatan yang sama di kaki kanan. Di sini teman-teman yang juga saya anjurkan untuk meminum ramuan-ramuan yang bersifat herbal, atau teman-teman bisa buat sendiri ya. Itu misalkan dari minyak kayu kayu angin, itu semuanya bagiannya bisa teman-teman gunakan. Minyak kayu putih itu juga bisa teman-teman gunakan juga untuk dicampur di air hangat. Kemudian juga pohon jarak ya, pohon jarak itu bisa teman-teman jarak kosta itu ya, daun atau akarnya itu teman-teman bisa rebus. Kemudian juga teman-teman juga bisa minum jambu biji ya. Jambu biji itu daunnya ya, pucuknya biasanya itu ya, daun jambu kelutuk tuh biasanya tuh, itu daunnya yang pucuknya yang muda-muda. Nah, itu teman-teman juga bisa bisa minum. Terus juga teh pahit hangat, teh pahit yang benar-benar teh pahit, yang bukan teh celup ya, tapi dari teh teh tubruk ya. Nah, itu bikin dengan kental. Nah, itu bisa untuk membantu menghambat supaya kita keluar dari diarenya ya. Jadi bisa menghambat diarenya. Oke teman-teman, itu adalah beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan pada saat teman-teman mengalami diare atau buang-buang air besar. Yang pasti ya teman-teman harus menjaga makanan dan minuman dari es dan yang bersifat keras ya makanannya ya. Nah, oke teman-teman, itu saja hal-hal yang bisa saya sharing, bisa saya berbagi pengetahuannya mengenai pijat refleksi untuk diare atau buang-buang air besar. Oke, sampai sini dulu teman-teman penjelasan saya mengenai tutorial video saya kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Bila mana teman-teman ini merasakan video saya bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe channel saya agar makin kedepannya bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dan banyak orang. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.